Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jumpa lagi dengan kami. Semoga teman-teman sekalian berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan lanjut membahas atau membacakan kisah-kisah hikmah islami yang bisa kita jadikan suri tauladan serta panutan dalam kehidupan kita. Pada kisah kali ini kita akan membacakan kisah yang berjudul tentang keadilan lebih baik daripada keindahan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwa Abu Sirwan adalah salah satu kisra atau kaisar Persia yang cukup terkenal karena keadilan dan kearifan kebijaksanaannya kepada rakyatnya. Ia hidup jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, tetapi kisah-kisah keadilannya cukup terkenal dan menyebar di kalangan masyarakat Arab. Walau sebenarnya ia dan rakyatnya adalah penyembah api, yakni beragama Majusi. Jadi dikisahkan zaman dulu ada seorang yang bernama Abu Sirwan. Dia adalah salah satu kisra atau kaisar Persia yang di mana dia ada sebelum datangnya diutusnya Rasulullah SAW. Dikenal bahwa dia adalah raja yang terkenal dengan keadilan dan kearifannya. Salah satu kisahnya yaitu ketika Abu Sirwan akan melakukan pembangunan untuk meluaskan istananya. Ketika ia melakukan penggusuran dan pembebasan tanah beberapa orang rakyatnya, ternyata ada seorang wanita tua dengan gubuk rewotnya yang menolak untuk menjual. Jadi Abu Sirwan ingin memperluas daerah kekuasaannya atau pembangunannya, tetapi ketika di tengah pergusuran ada rumah seorang ibu yang sudah tua, ya, seorang rumah yang gubuk seperti sebuah gubuk yang tua, yang dia menolak untuk menggusur rumahnya. Berbagai upaya, ancaman dan rayuan serta cara halus hingga cara yang keras sudah dilakukan, tetapi wanita tua tersebut tetap bertahan. Wanita itu berkata, "Saya tidak akan menjual walaupun akan dibayar dengan sekeranjang uang emas." Jadi wanita tua itu menolak menggusur rumahnya walaupun akan dibayar dengan sekeranjang uang emas. Wanita tua ini kemudian mengatakan, tetapi kalau dia, yaitu Kisra Abu Sirwan, akan menggusurnya dan dia memang mampu melakukannya, maka terserah saja. Jadi si ibu tua ini mengatakan bahwa kalau memang Abu Sirwan ingin melakukannya dan dia memang mampu, silahkan saja, terserah saja. Nah, para pelaksana pembangunan perluasan istana itu, mereka melaporkan hal tersebut kepada Abu Sirwan dan berencana menggusur gubuk wanita tua tersebut. Karena posisinya memang berada tepat di depan istana, ya, di bagian depan istana. Setelah mereka melaporkan hal tersebut kepada Abu Sirwan kemudian berkata, "Jangan lakukan hal itu, biarkan saja gubuk itu di tempatnya, tetapi tetapkan perluasan pembangunan." Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembangunan terus dilaksanakan, hanya saja ada pembengkokan untuk menghindari gubuk wanita tua tersebut. Ketika telah selesai dan tamu-tamu datang untuk menghadiri undangan Kisra Abu Sirwan dalam suatu acara di istana, banyak sekali yang berkomentar, alangkah indahnya istana ini jika saja tidak ada bengkoknya, yaitu gubuk wanita tua tersebut. Jadi setelah selesai pembangunan, Abu Sirwan mengundang semua para bangsawan-bangsawan yang ada daerah tersebut untuk menghadiri acara di istana. Mereka mengatakan sebenarnya istana ini cukup bagus kalau rumah ibu tua itu tidak ada di depan situ, ya, kata para tamu undangan. Maka apa jawaban dari Abu Sirwan? Mendengar komentar-komentar tersebut, Abu Sirwan kemudian berkata,
justru dengan kebengkokan itulah perkaranya menjadi lurus dan keindahannya semakin sempurna. Walau secara penampilan memang kurang indah, tetapi itulah memang yang benar dan lurus. Keadaan dan keindahannya menjadi sempurna karena memang tidak ada satu pihak pun walau sangat lemah dan tidak berdaya yang merasa dizalimi dengan sikap sang penguasa. Nah, jadi Abu Sirwan berkata kepada tamunya bahwa justru karena adanya rumahnya ibu tua tersebut itu memberikan keadilan, ya. Jadi penguasa tidak merasa berkuasa sehingga rakyatnya tidak merasa terzalimi. Nah, ini sikap luar biasa yang dimiliki oleh Abu Sirwan. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang hampir sama terjadi ketika Mesir masuk menjadi wilayah Islam setelah terlepas dari Romawi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Gubernur saat itu yang bernama Amr bin As, beliau bermaksud mendirikan sebuah masjid, yakni yang dikenal sekarang dengan sebutan Masjid Amr bin As. Tetapi ada seorang wanita Kipti beragama Nasrani menolak ketika gubuk rewetnya akan dibeli atau diganti dengan harga berapapun. Ya, ini kisah serupa yang terjadi yang dialami oleh Gubernur Amr bin As yang ingin memperluas masjidnya. Tapi di tengah pembangunan ada rumah seorang ibu tua yang berada di masjid, di dekat masjid. Hanya saja Amr bin As tetap memerintahkan untuk menggusur rumah wanita Kipti itu agar pembangunan masjid segera selesai. Jadi Amr bin As tetap melakukan penggusuran terhadap rumah ibu tua tersebut. Wanita Kipti itu merasa terzalimi oleh tindakan sang gubernur itu. Ia kemudian berjalan kaki menuju Madinah untuk mengadukan persoalannya kepada khalifah. Mendengar pengaduan tersebut, Umar mengambil pecahan tembikar dan menulis dengan pedangnya. Jadi si ibu tua ini berjalan kaki menuju Madinah untuk melaporkan hal tersebut kepada Umar. Ya. Kemudian Umar memberikan surat kepada Amr bin As yang tertulis, beliau menuliskan, Umar radhiyallahu anhu menuliskan, kita lebih berhak atau kita lebih wajib berbuat keadilan daripada kisah Abu Sirwan. Jadi Umar mengatakan kepada Amr bin As bahwa kita lebih berhak atau kita lebih wajib menegakkan keadilan daripada Abu Sirwan. Berarti Abu Sirwan sudah terkenal dengan keadilan dan kearifannya. Umar radhiyallahu anhu memerintahkan wanita Kipti itu untuk menyerahkan surat tersebut, surat pecahan tembikar itu kepada Gubernur Amr bin As. Ia juga memberikan perbekalan yang berlebih kepada wanita beragama Nasrani tersebut agar bisa sampai kembali ke Mesir dengan selamat. Ketika Amr bin As menerima surat dari Umar radhiyallahu anhu, ia langsung meletakkan pecahan tembikar tersebut di atas kepalanya sambil menangis memohon ampun kepada Allah. Ia memerintahkan para pelaksana pembangunan untuk mendirikan kembali gubuk wanita tersebut dan membelokkan bangunan masjid sehingga bentuknya membengkok. Jadi masjid yang disebut Masjid Amr bin As itu ada pembengkokan. Kenapa? Karena mereka kembali membangunkan rumah wanita tua yang sudah mereka rusaki, yang sudah mereka hancurkan. Amr bin As memerintahkan orang-orangnya untuk kembali membangun rumah yang sudah digusur. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah Islami yang sempat kami bacakan. Semoga memberikan manfaat kepada kita bahwa keadilan itu lebih baik daripada keindahan, ya. Jadi jangan sampai karena ingin menguasai, jangan sampai ingin terkenal, jangan sampai ingin karena dipandang bagus sehingga kita menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan orang-orang yang berada di sekitar kita. Semoga video singkat ini dapat memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Syukran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jangan lupa untuk membantu channel ini agar terus berkembang sehingga kami dapat berbagi informasi kepada teman-teman sekalian.
Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.